Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wala syarra hijat bi tadribi ujuri ibadat wa man kana kharaja min baitihi ila sira ila dahiyat kana lahu bi kulli khutwatin usra hasanat wa mahyan sayyiat. Asyhadu an la ilaha illallah al-mawjud wa mu'limul makhluqat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raqaba ummatuhu fil dahiyat wa amalus shalihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba-hamba yang sangat amat ingin beribadah pada hari ini, pada hari yang gimana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan hari daripada hari-hari yang lainnya, dan pada hari yang gimana semua kaum muslimin berjamaah melaksanakan sholat Jumat, dan pada hari ini disebut Sayyidul Ayyam ataupun induk daripada segala hari. Namun keinginannya itu telah halang oleh ruh yang berpisah dengan jasad, karena jasad hanya akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Namun kita masih ada ruh di dalam jasad, masih berdetak jantung, masih berhembus napas, masih kita bisa mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang lain selain kita ucapkan, selain Allah jugalah yang mengajarkan kita tentunya untuk bersyukur. Ketika ruh masuk ke dalam jasad, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusun. Dan itu pun yang disampaikan khatib di atas mimbar. Andaikan khatib lupa untuk mengucapkan alhamdulillah, maka tidak salah khutbah itu, maka harus diganti dengan salat zuhur. Hari ini jamaah sidang Jumat yang berbahagia, afdalul dzikri, seafdal-afdalnya dzikir yaitu la ilaha illallah, wa afdalul doa, dan seafdal-afdalnya doa yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama pun mengajarkan kepada kita yang apabila kita mendapatkan suatu kenikmatan, tentunya kita tahu semua kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Setelah kita syukur dengan ucapan, kita aplikasikan syukur dengan perbuatan, yaitu dengan kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jamaah sidang Jumat yang berbahagia, berapa banyak orang yang amat sangat ingin beribadah pada hari ini, namun keinginannya lain dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ia pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, likulli ummatin ajal, maka setiap manusia akan sampai ajalnya. Idza jaa ajaluhum, apabila ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, maka tidak bisa ditunda walaupun satu saat, wala yastaqdimun, ataupun dimajukan satu saat. Siapapun orangnya pasti akan tiba juga, mau tidak mau, siap tidak siap, maka kematian itu akan menghampiri kita semua. Hari ini jamaah sidang Jumat yang berbahagia, ajaban li amil mukmin, orang beriman itu mengagumkan kata Allah, mengagumkan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asabakum syarra, dan apabila datang kepadanya sesuatu yang membahagiakan hatinya, anak yang soleh dan solehah, istri yang penurut, rumah yang bertingkat, harta yang berlipat-lipat, mobil yang mengkilat, sakot, maka mereka akan bersyukur terhadapku. Karena khairul lahu, karena itu baik untuknya. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa min asabakum dharra, dan apabila datang kepadanya sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, yang katakanlah musibah yang menghampiri dirinya, penyakit yang keperjangan tidak kunjung sembuh, anak yang tidak penurut, istri yang membangkang, kebakaran, cacar, kehilangan, cacat, maka mereka akan bersabar terhadapku. Karena khairul lahu, karena itu juga baik untuknya.
Karena di antara syukur dan sabar, ia akan terbang menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersabar pun itu pahalanya lebih besar daripada orang yang bersyukur. Innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang bersabarlah yang ketika ia masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Hanya Allah sajalah yang akan memberikan pahala kepadanya. Hanya Allah sajalah yang akan menghisabnya. Hari ini jamaah sidang Jumat yang berbahagia, di hidup yang singkat ini ada yang mengatakan ibadah yang paling baik yaitu dengan kita sholat berjamaah. Ibadah yang paling mulia yaitu dengan kita berzikir, bertahmid, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada lagi ibadah yang lebih diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih besar daripada itu semua, yaitu ibadah ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah salat, laksanakanlah haji, umrah maupun ibadah yang lainnya untuk mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita garis bawahi, la yudkhilal jannata ahadukum amalhu. Engkau tidak akan masuk surga karena amalmu. Engkau tidak akan masuk surga karena solatmu. Engkau tidak akan masuk surga karena umrah hajimu. Betapa engkau tidak tahu diri, betapa engkau tidak tahu diuntung ingin menebus surga karena amalmu. Wala anta ya Rasul. Seorang sahabat bertanya, engkau pun ya Rasul tidak akan masuk surga karena amalmu. Wala ana, kata baginda Rasul, aku pun tidak akan masuk surga karena amalku. Illa ayatarabadani Allahu birahmatih, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepadaku. Bacalah Al-Quran untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qulu Al-Quran, apabila Al-Quran itu dibacakan, pastami'u, maka dengarkanlah baik-baik, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, engkau akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sholat? Karena di dalam sholat ini mengandung unsur kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebagai makhluk yang lemah membutuhkan Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya. Kenapa kita sholat? Karena di dalam sholat ini pun kita selalu membaca Rabbi fili, ya Allah ampuni aku, warhamni, dan rahmati aku. Dan kenapa kita bersedekah? Karena orang yang peduli kepada sesamanya lah akan mengundang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahimuna yarhamur Rahman. Hanya orang yang berkasih sayangilah yang akan mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi, sayangi makhluk yang di bumi, yarhamallahu man fis sama, maka malaikat-malaikat akan menyayangimu. Sedangkan orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang bakhil, apa kata baginda Rasul? Tidak ada iman di dalam hatinya. La yu'minu ahadukum, tidak ada iman di antara kamu sekalian, hatta yuhibbu li akhihi, sehingga engkau mencintai saudara kamu sendiri, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana engkau mencintai daripada diri kamu sendiri. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa dzikri hakim. Aqulu qalu hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.